welcome to Dr. On Call. Saya dengan Dalton, founder dari Dr. On Call. Pada episode sebelumnya kita udah belajar tentang EKG secara general. Mungkin sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Namanya siapa? Saya sendiri itu Dr. Tommy Mengharap lebih lengkapnya. Di sini saya mencoba menjelaskan EKG gak secara general, jadi kayak lebih gampang deh. Kita kan kalau misalkan ngelihat EKG, aduh udah pusing deh, kita mau baca gimana. Nah, di sini gue mencoba untuk menjelaskan cara membaca EKG itu yang singkat, jadi beberapa step yang ada kayak gitu. Sebenarnya ini menjelaskan EKG ini membantu buat mahasiswa kedokteran yang lagi pengen ujian OSCE atau kita yang udah selesai koas mau OSCE nasional. Nah itu mungkin gue bisa share gimana cara membaca. Jadi ada shortcutnya ya, ada tips-tipsnya buat bisa bacanya lebih cepat. Iya, biar bacanya lebih cepat. Jadi ibaratnya bisa ada patokan ini. Oke. Mungkin ada beberapa patologis dari nanti juga sekalian mau ngejelasin patologi. Jadi kita kan harus tahu normalnya dulu. Jadi kalau misalnya baca EKG itu kita harus tahu normal EKG itu bagaimana. Jadi jangan tiba-tiba kita ngelihat EKG itu kayak ini langsung nebak ini apa kelainannya. Nggak boleh. Kita harus tahu normalnya EKG itu kayak gimana. Nah contohnya ini yang pertama. Baca EKG yang pertama. Yang pertama itu I, ingat aja I. Jadi kita ingat I itu irama. Yang kita lihat dia iramanya itu sinus ritem apa enggak. Apa yang dikatakan sinus ritem? Yang dikatakan sinus ritem itu adalah gelombang P selalu diikuti dengan gelombang PRS. Nah, sama yang kedua, gelombang P selalu positif di lead 2 dan juga selalu negatif di lead AVF. Kayak gitu. Nah, untuk belajar EKG seperti gelombang P, QRS dan lainnya itu kan sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Nah, ini saya menjelaskan. Kemudian L, laju. Nah, laju itu sendiri kita bisa lihat untuk menentukan pasien ini takikardi atau bradikardi. Jadi laju ini kita lihat dari puncak gelombang R, di mana puncak gelombang R ini kita lihat di lead 2 panjang aja yang gampang. Di lead 2 panjang kita lihat puncak R-nya itu reguler atau enggak. Misalkan reguler itu kita pakai rumus yang 300 dibanding 3 kotak sedang di EKG itu sendiri. Nah misalkan irreguler, kita irreguler gampangnya kita ambil antar gelombang R yang jaraknya paling panjang. Nah di situ nanti ada rumus yang 1500 dibanding jumlah kotak kecil itu. Nah kemudian dari L, A itu aksis. Nah, kalau aksis itu kita nilainya di lead 1 dan lead AVF. Iya, lead AVF. Lead 1 dan lead AVF, di mana kita hitung puncak gelombang R kotak kecilnya dikurang gelombang S. Jadi misalkan hasilnya itu positif, berarti itu dia aksisnya normal. Iya. Yang gue pernah belajar juga, ada pneumonik juga sih. Iya. Right together left apart. Nah, itu contoh. Iya, nanti gue jelasin RBBB itu ada di terus misalkan dia di lead 1 positif, di lead AVF negatif, hasil hitungan yang tadi berarti dia deviasi ke arah kiri. Misalkan dia di lead 1 negatif, di AVF positif, deviasi ke arah kanan. Misalkan dia dua-duanya negatif nih hasilnya berarti ekstrim. Dia ekstrim. Jadi yang itu yang tadi gue bilang kalau like together P1 sama AVF. Iya. Terus hipertrofi ya Pak. Hipertrofi. Hipertrofi. Nah, makanya kan hipertrofi kita tahu berarti ada pembesaran jantung. Nah, pembesaran jantung kita bisa lihatnya kiri atau kanan nih. Iya. Nah, biasanya pembesaran jantung itu kita lihatnya di lead perikardial. Tapi kita juga bisa harus tahu juga di atrium atau di ventricle. Nah, nanti jelasin. Nah, pembesaran jantung kiri atau kanan. Nah, kita untuk menentukan dia pembesaran jantung kiri atau kanan, kita lihat di lead perikardialnya. Ya kan? Di lead perikardialnya itu
di lead V1 sampai V6 V6-nya. Ya, kita tentukan dulu yang namanya zona transisi. Jadi zona transisi itu kan biasanya normalnya di V3 dan V4. Zona transisi itu apa? Jadi zona yang transisi. Jadi dia zona yang benar-benar seimbang gitu. Yang biasa ditemukan di lead V3 dan V4. Nah, kita tentuin dulu, kita lihat di vektorialnya. Zona transisi itu adalah zona yang puncak R dan S sama panjang. Jadi dia seimbang. R sama S Sama panjang. Jadi misalkan dia kotak kecilnya yang R5, yang S juga 5. Atau enggak yang mendekati itu. Pokoknya yang dia sama panjang. Nah, itu kita tentuin, oh berarti kalau benar ada di V3 dan V4 berarti zona transisinya ada di situ. Nah, kemudian kita lihat ke kiri. Misalkan V1, V2-nya itu terdapat gambaran EKG yang puncak, yang ekstrim, sampai ke bawah juga ekstrim, berarti itu dia ada di pembesaran jantung kanan atau right ventricular hypertrophy, kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat di V5 V6. Kalau V5 V6 berarti yang kita lihat adalah jantung kiri. Iya, kiri. Karena kan di sebelah kiri kan, V5 V6 di sebelah kiri. Ke bawah juga. Nah, kita lihat di situ ada gambaran ekstrim dari EKG, berarti kita menentukan di situ, oh di situ ada right ventricle, ada left ventricular hypertrophy, kayak gitu. Nah, terus jadi rumusnya biar lebih gampang dari hipertrofi antara kanan kiri. Ingat aja kalau V1 V2 kita temukan itu berarti itu pembesaran jantung kanan. Kalau di V5 V6 itu pembesaran jantung kiri. Kita tinggal lihat ekstrimnya aja ya. Kita lihat ekstrimnya aja. Nah kan normalnya kan kalau gelombang R itu kurang dari 35 kotak kecil. Misalkan lebih dari itu berarti kita sudah bisa lebih dari 3. Ketika dia melebihi dari 3 kotak kecil berarti kan ada titol. Iya, titol. Itu yang menandakan adanya hiperkalemi. Hiperkalemia. Nah, misalkan T inverted juga menandakan adanya suatu iskemik atau infark miokard di jantung. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan dari Ki patologis. Kalau Ki patologis kan normalnya kalau Ki itu kan nggak lebih dari 1 kotak kecil. Jadi dia hanya kecil, 1 kotak kecil. Ketika melebihi itu berarti menandakan kita menentukan adanya Ki patologis, berarti menandakan ada old myocardial infarct. Gitu. Berapapun panjangnya ya? Nah, berapapun panjangnya. Pasti udah. Terus kita juga setelah I udah kan, berarti gampangnya itu adalah mengingat kalau baca EKG yang normal itu adalah kita lihat ilahi. Daripada kita harus belajar EKG yang emang sebenarnya benar-benar rumit. Ini cara cepatnya. Ini cara cepatnya kayak gitu. Nah, terus kita juga harus lihat interval yang ada di EKG ini sendiri karena untuk menentukan patologis, kadang patologis yang sempat dijelaskan juga ya di video kemarin ya. Contohnya kayak pertama kita lihat dari gelombang pertama. Gelombang pertama itu ada P. Nah, misalkan P itu normalnya berapa? P itu normalnya dia nggak boleh tingginya lebih dari 1 kotak kecil karena P itu tuh hanya kecil. Misalkan dia lebih dari itu dan bentuknya dia agak memuncak ke atas, berarti itu kita sebut P pulmonal. Pulmonal yang menandakan ada kelainan di atrium kanan. Kemudian misalkan P-nya bentuknya seperti huruf M, itu menandakan ada P mitral. Berarti ada kelainan di atrium kiri. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat interval PR. Interval PR itu berarti akhir gelombang P sampai ke puncak gelombang R. Nah, normal ya, yaitu
nggak boleh lebih dari 5 kotak kecil. Panjangnya ya, Panjangnya, jaraknya itu, R gitu. iya, panjangnya nggak boleh lebih dari 5 kotak kecil. Sorry tadi gue potong. Untuk P tadi, seberapa panjang M atau seberapa panjang P pemuatannya itu berpengaruh nggak sih ke klinis? Berpengaruh. Atau jadi, ke seberapa besar pembesaran natriumnya? iya, ngaruh. Semakin Contoh, itu semakin dia klinisnya semakin jelek, berarti gambaran di EKG-nya akan semakin jelek juga. P-nya semakin P-nya juga semakin puncak gitu. Nah, ini menandakan adanya kelainan di atrium kanan, sampai kayak ada kasus-kasus gagal jantung kanan, kayak gitu. Itu bisa dilihat dari gambaran EKG-nya. Terus lanjut ke PR interval. PR interval itu kan normalnya dia nggak boleh, normal itu 3-5 kotak kecil memanjang. Ketika dia melebihi itu berarti ada blok antara atrium dan ventrikel. Oh iya. Ya kan? AV blok ya. Itu yang dibilang AV blok. Ya kan? AV blok itu kan nanti dibagi jadi 3. Ada AV blok derajat 1, derajat 2, kemudian total AV blok. Kalau misalkan derajat 1 itu dia hanya pemanjangan dari PR interval saja. Misalkan gampangnya nih ya, kalau misalkan 1 kan hanya ibaratkan kalau mau dihubungkan dengan kehidupan, dia tuh kalau derajat 1 tuh dia kayak dia tuh cuman saling jaga jarak. Nah, tapi dia selalu sama-sama. Nah, kalau misalkan yang derajat 2 itu kan ada 2 kan, iya. mobil 1, mobil 2. Nah, itu kan kita bisa ngebayangin itu analoginya tuh kayak kita ini udah sama-sama terus sama-sama dia hilang. Kalau kayak gitu. Nah, Itu yang mobil 1. iya, kalau mobil 2 udah sama-sama P sama iya, P sama QRS masih ya. sama-sama. Nah, kemudian dia lama-lama menjauh. Oh, P-nya menjauh, tapi kalau lama-lama menjauh. yang 1 tadi enggak ya? Enggak, masih hilang sama-sama, aja. tapi dia renggang. Nah, kalau misalkan yang modus 2 kan dia lama-lama menjauh. Jadi jauh udah hilang juga. Udah dideketin, lama-lama menjauh, lama-lama hilang. Kayak gitu. iya. Kalau misalkan total AV block derajat 3 dia hilang aja. Kayak gitu. Nah, terus kita juga harus tahu normalnya jarak QRS, gelombang QRS. Gelombang QRS itu kan normalnya 3 kotak kecil. Ketika dia menyempit, jadi nggak boleh lebih dari 3 kotak kecil. Jadi ketika dia menyempit, berarti menandakan adanya supraventricular tachycardia. Nah, ketika dia melebar, menandakan adanya bundle branch block. Jadi entah itu di sebelah kiri atau left bundle branch block atau right bundle branch block. SPT ya. Kalau dia menyempit, QRS-nya berarti itu dia ada SPT. SPT. Supraventricular tachycardia. Menyempit berapa kotak? Kurang, berarti dia menyempitnya itu kurang dari 3. Jadi normal itu kan kalau QRS itu kan selalu lebar dan nggak pernah terlalu lebar dan nggak pernah sangat sempit. Nah, ketika ada gelombang yang benar-benar sempit, QRS-nya tadi berarti itu menandakan ada supraventricular tachycardia. Nah, kalau misalkan dia melebar lebih dari 3 kotak kecil, berarti menandakan adanya bundle branch block. Yang bisa kita lihat biasanya di gelombang R itu ada R aksen. Jadi R aksen seperti itu. R kecil sama R besar ya. R kecil sama R besar. Dan itu menandakan adanya bundle branch block. Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri atau yang kanan sebenarnya cuma ngebedainnya kalau yang kiri berarti dia puncaknya lebih rendah. Kalau yang kanan tinggi dulu baru puncaknya gitu aja sih. Oke. Gue pernah belajar juga, katanya lihat dari J junction di V1 ya. J junction langsung turun. Dari J junction Bisa. berarti L ya. L. Terus kalau dari J junction naik berarti right. Kayak gitu. Yes. Udah sih, menurut gue tips buat baca EKG pada saat lo C Buat koas juga bisa. buat koas, jadi lo nggak perlu susah-susah belajar EKG yang benar-benar satu buku tebel. Cukup dari Pneumonik yang tadi. pneumonik tadi. Bagus sih ya. Itu benar-benar udah Ilahi. menandakan kalau Ilahi. Iya, ilahi. ILAHI. Jadi itu menandakan kalau lo tuh udah bisa lah untuk baca EKG. Terus menilai klinis dari pasiennya. Iya, betul. Menilai klinis dari pasien. Ya, semoga bermanfaat buat